Ini belakang. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat Udin. Assalamualaikum. Mohon izin ya kepada para peserta kuliah pakar hari ini. Adapun untuk narasumber, sebagaimana yang ada di jadwal, barangkali alangkah baiknya akan kita cek dulu kehadirannya. Untuk Pak Imanuddin yang dari Stein Pro ini mungkin nanti akan dipindah di pembicara keempat. Nanti juga ada tambahan dari Stip Muhammadiyah Lumajang, yakni Ibu Eva Andriani, ME. Sehingga nanti untuk pemateri pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Subhan Alimuddin dari Isimu Pacitan. Barangkali Pak Subhan apa sudah hadir kira-kira? Nanti Bapak Ibu kepada seluruh peserta nanti karena apa ya, kita nanti sambil dinamis saja nanti ya, tidak harus nanti apa berurutan. Kalau memang sesuai di jadwal kurang lebih Pak Subhan, setelah itu nanti dilanjutkan oleh Pak Ismail ME dari IAIN Bina. Setelah itu Pak Dr. Helmi Muhammad SEMM dari Unira Malang. Setelah itu akan ditambahi oleh Ibu Eva Andriani ME dari Stip Muhammadiyah Lumajang. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah kegiatan kuliah pakar ini nanti kalau berjalan lancar, tidak ada kendala, insya Allah akan berakhir pukul 11. Mudah-mudahan nanti panjenengan nanti kita beri waktu untuk sesi tanya jawab di 30 menit terakhir dan absensi untuk kuliah pakar akan kita berikan pada saat sesi tanya jawab. Monggo nanti dicermati, monggo nanti diikuti kuliah pakar yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber hari ini atau pemateri hari ini, sehingga mudah-mudahan kita nanti akan ya dapat tambahan wawasan ilmu dan pengalaman untuk di kuliah pakar ini. Bapak Ibu, insya Allah kuliah pakar akan kita mulai dalam waktu 10 menit lagi saja Bapak Ibu, sambil mempersiapkan para pemateri supaya nanti lebih ready untuk menyampaikan materinya. Oh iya Bapak Ibu juga yang tidak lupa nanti ketika pada saat pemaparan materi oleh kuliah pakar, mohon untuk mengkondisikan audio dan videonya supaya nanti tidak benturan dengan yang lain. Terima kasih. 10 menit lagi akan kita mulai Bapak Ibu. Nah, iya. Bawa. Bawa ya.
Ada 10 menit lagi.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya untuk kuliah pakar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta kuliah pakar yang kami banggakan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan kuliah pakar di bulan suci Ramadan ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh narasumber yang kami banggakan, tentunya topik kuliah pakar pada pagi hari ini yakni Islamic Economic in Maqasid Syariah Perspektif. Dalam hal ini kuliah pakar ini saya Jadid Kadafi selaku moderator untuk acara kuliah pakar pada hari ini. Acara ini akan dilaksanakan insya Allah hingga pukul 11 nanti Bapak Ibu. Mohon nanti terkait dengan absensi dan lain-lain, sesi terakhir akan kita sampaikan pada saat sesi tanya jawab. Selamat datang Pak Hendra yang kami hormati dari Bima. Sehat Pak ya? Sehat Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Nggih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta kuliah pakar, di sini kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti welcome speech dari Kaprodi Ekonomi Syariah, STAIM Pro. Setelah itu pemaparan dari masing-masing narasumber. Yang pertama nanti dari Bapak Subhan Alimuddin, SHI ME, dari Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan. Setelah itu narasumber yang kedua adalah Pak Ismail ME dari IAIN Bima. Setelah itu dilanjutkan dengan Dr. Helmi Muhammad SEMM dari Unira Malang. Dan yang terakhir insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Eva Andriani ME dari STIT Muhammadiyah Lumajang. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali kuliah pakar pada pagi hari ini dengan topik Islamic Economic in Maqasid Syariah Perspektif. Kita awali kuliah pakar ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu peserta kuliah pakar yang dirahmati oleh Allah, acara yang selanjutnya yakni welcome speech yang akan disampaikan oleh Kaprodi Ekonomi Syariah dari STAI Muhammadiyah Probolinggo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Reza Hilmil Ayin MH. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati para dosen pakar di perkuliahan pakar perdana ini. Salam hangat kami dari STAIM Pro gitu Pak. Salam hangat kami
pada pagi ini puji syukur kehadirat Allah kita masih bisa menjalankan di bulan Ramadan ini yang masuk ke 21. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari ISIMU Pacitan, dari IAIN Bima, atau dari Universitas Raden Rahmat Malang, dan juga dari teman dekat STAIM, yaitu STIT Muhammadiyah Lumajang. Jadi di agenda ini kuliah pakar perdana gitu ya. Kuliah pakar perdana buat mahasiswa STAIM yang terutama tidak hanya dari mahasiswa ekonomi syariah saja ini saya lihat, tapi dari prodi-prodi lain juga ikut aktif di sini. Jadi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Subhan Alimuddin dari ISIMU Pacitan, dan juga Pak Ismail dari IAIN Bima, juga Pak Dr. Helmi Muhammad dari Unira, serta Ibu Eva Anggraini dari STIT Muhammadiyah Lumajang, dan juga kepada seluruh sivitas akademika dari teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir, yang kita bisa belajar banyak ilmu gitu ya. Jadi tidak hanya mahasiswa anak ekonomi syariah saja yang nanti belajar, juga dari prodi-prodi lain bisa mengambil ilmunya nanti. Jadi kuliah pakar ini insya Allah nanti banyak hal bermanfaat yang bisa didapatkan, kira-kira begitu ya. Karena nanti ini temanya itu tentang Islamic Economic in Maqasid Syariah Perspektif. Otomatis memang ya secara khusus memang untuk anak ekonomi syariah, secara umum ya untuk mahasiswa-mahasiswa prodi lain, karena memang ya ini tidak dikhususkan saja hanya untuk para pakar ekonomi syariah ataupun praktisi, namun ini juga bagi siapa saja yang memang berminat gitu ya, berminat untuk mempelajari tentang ya maqasid syariah terutama di sini. Karena bisa dibilang kalau maqasid syariah itu ya merupakan jantungnya gitu ya. Jantung dalam usul fiqh gitu. Seorang pakar ekonomi syariah tidak akan bisa lepas dari yang namanya ya maqasid syariah. Karena juga tadi itu maqasid syariah itu merupakan syarat utama gitu ya dalam ijtihad gitu. Dan ini juga saya lihat ada mahasiswa HKI yang juga bisa dari Akhwal Syaksiyah juga hadir, saya lihat, yang semoga mereka juga bisa ambil hikmahnya dan banyak pelajaran di sini gitu ya. Jadi ya mungkin itu saja sambutan gitu ya, sambutan dari kami di sini selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Sekali lagi saya ucapkan salam hangat dan terima kasih kepada para pakar yang hadir hari ini dari ISIMU Pacitan atau IAIN Bima, dari Unira Malang maupun dari STIT Muhammadiyah Lumajang. Semoga dari perkuliahan pakar ini baik seluruh kepada sivitas akademika maupun mahasiswa STAI Muhammadiyah bisa mengambil ya hikmah dan banyak ilmu dari perkuliahan pakar hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi sabilil haq wa taufiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Reza Hilmil Ayin MH selaku Kaprodi S yang hari ini telah memberikan welcome speech-nya. Tentunya
mudah-mudahan di dalam kegiatan kuliah pakar ini sekali lagi adalah kita hari ini mengambil topik Islamic Economy in Maqasid Syariah Perspektif. Tentunya Bapak Ibu nanti semuanya diharapkan akan bisa memberikan apa ya, banyak wawasan, akan banyak memberikan pemahaman terkait dengan dunia ekonomi. Karena sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, urusan ekonomi ini ya, kita ini di Indonesia terutama akhir-akhir ini kan juga sedang dihebohkan dengan urusan ekonomi ya, yakni pajak dan lain-lain. Kita sudah fokus, tenaga kita habis, energi kita sebagai bangsa ini kan habis dengan tontonan-tontonan kemarin. Tentunya mudah-mudahan nanti akan disinggung oleh beberapa pakar, beberapa narasumber pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami panggil dulu barangkali untuk memeriksa kehadiran Pak Subhan Alimuddin SHI dari ISIMU atau Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan. Apa sudah hadir kira-kira? Insya Allah hadir, Pak. Sudah hadir, nggih? Ini. Baik, sebagai narasumber pertama Pak Subhan Alimuddin, untuk waktu kurang lebih nanti kita beri kesempatan Pak Subhan kurang lebih 20 menit. Monggo nanti kalau ada slide yang bisa di-share, bisa dibagi kepada seluruh peserta nanti untuk ditayangkan saja. Dan untuk peserta nanti mohon untuk itu ya, dikondisikan untuk suaranya, nanti akan kita kondisikan juga dari sini. Monggo untuk waktu dan tempat Pak Subhan sudah siap nggih? Nggih, Pak, insyaallah. Baik, Pak Subhan Alimuddin SHI ME dari Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Subhan. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini terima kasih waktunya kita berbagi ilmu bersama. Dalam kesempatan hari ini pertama-tama saya perkenalan dulu nggih. Saya Subhan Alimuddin, lahir di Madiun. Kemudian sekarang menetap di Pacitan, di ISIMU Pacitan, sekitar setahun saya belajar bergabung di sini. Alhamdulillah kemarin ditunjuk oleh Pak Rektor untuk bergabung mengikuti kuliah pakar pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa memberikan sumbangsih terhadap semuanya terkait ilmu ekonomi syariah. Itu pendahuluannya ya. Sudah bisa dilihat, Pak, slide-nya? Bisa Bapak. Monggo dilanjut. Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa sudah, Pak. Bisa. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh narasumber lain, tidak banyak. Jadi biar nanti saling berkesinambungan gitu ya. Baik, yang pertama adalah kita membahas tentang isu maqasid syariah perspektif. Kita sudah tahu bahwasanya al-maqasid syariah itu menjadi tujuan utama semua bidang ya, nggak cuma ekonomi saja. Jadi semua bidang fikih terkait semua hal baik dalam fikih muamalah, kemudian jinayah, kemudian semua aspek hukum yang kami kita pelajari selama ini terlepas dari namanya al-maqasid syariah. Sini saya menjelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah secara bahasa sudah kita ketahui bersama bahwa maqasid adalah berasal dari kata maqasid sendiri, berasal dari kata maqasid yang berasal tujuan atau target. Jadi target yang sebenarnya kita tuju adalah untuk mencari kemaslahatan bersama. Dan secara istilah ada beberapa pakar dalam ilmu maqasid secara
terstruktur ya. Yang pertama adalah dari Ibnu Atsyur. Yang pertama adalah hikmah yang bersumber dari Allah yang telah pada seluruh atom mayoritas ketentuannya. Kemudian yang kedua dari pendapat Al-Fashi, wujud atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Kemudian yang selanjutnya Ar-Raisuni menjelaskan bahwa syariat itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Jadi tujuan dari al-maqsad syariat itu sendiri adalah tidak lepas dari kemaslahatan bersama untuk mencari sumber hukum berpatok pada hukum ya. Jadi bersumber dari usul fikih, kemudian itu ya kita mencari rumusan masalah dari situ. Kemudian dari Asy-Syatibi memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya, serta menghindarkan mafsadah, kerusakan daripadanya. Ya, untuk menyingkat waktu, dari sejarah umumnya, maksud bertujuan untuk ekonomi syariah itu ada 4 poin yang bisa kita ambil bersama. Yang pertama adalah setiap kesepakatan harus jelas. Ini dalam bidang ekonomi ya. Jadi setiap kesepakatan harus jelas akadnya, jelas tujuannya, dan jelas akhirnya. Dilihat dari segi memelihara, yang pertama ada unsur ridho dan pelarangan monopoli. Dalam hal ini adalah antara kedua belah pihak, antara baik dari penjual atau membeli, baik konsumen, produsen, dan mengerucut ke bawah itu harus ada antar rodin, antar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dalam akad bertransaksi dalam hal ekonomi di sini ketika ada kecacatan di dalamnya maka akad itu akan menjadi batal dan sebegitu seterusnya. Kemudian adanya pelarangan monopoli di sini adalah penetapan harga yang tidak merata ya. Jadi ada suatu organisasi tertentu yang mereka dengan sengaja mengatakan harga sehingga konsumen menjadi kesulitan untuk memegang harga. Kemudian dari segi mewujudkan, kita tahu di sini ada tausik, pengikatan. Jadi setiap akad itu harus ada pengikatan. Pengikatan itu adalah kesepakatan ya. Jadi bertransaksi itu adalah kesepakatan antara belah pihak. Kemudian ada kitabah, mencatat. Mencatat ini dalam ilmu manajemen bisa disebut dengan akuntansi. Jadi akuntansi. Kemudian yang selanjutnya adalah isyad, ada saksi. Saksi di sini meliputi antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli tentunya. Kemudian ada pihak-pihak tertentu bisa jadi dalam bertransaksi suatu barang atau jasa yang nilainya lebih besar, maka kita perlu namanya, kalau di dunia perbisnisan itu kita melibatkan namanya notaris gitu ya. Notaris sebagai pencatat, juga sebagai saksi. Ketika ada suatu masalah, punya bukti-bukti yang kita bisa mengurusnya ketika ada suatu sengketa atau masalah di suatu kedepannya nanti. Kemudian ada jaminan. Jaminan di sini adalah mewujudkan bahwa setiap transaksi itu harus jaminan, baik jaminan mutu, jaminan kualitas, dan jaminan keamanan suatu barang tertentu. Dalam hal ini ada di dalam fikih amalah itu bisa disebut sebagai hak hiyar ya. Hak hiyar itu adalah memilih suatu barang tertentu sehingga akad bisa dilanjutkan ketika suatu barang itu bisa memenuhi syarat sahnya rukun jual beli. Dan di sisi lain ada gadai. Gadai juga harus memenuhi syarat ya. Jadi orang yang kita beri amanah untuk memegang barang yang kita gadaikan harus yang pertama adalah amanah. Dan yang pertama kita harus saling percaya dan lain sebagainya. Dan poin yang kedua adalah setiap kesepakatan bisnis harus adil. Jadi setiap kesepakatan bisnis itu harus adil adalah untuk kedua belah pihak.
tidak boleh diantaranya adalah saling berkhianat gitu ya, berkhianat, saling curang mencurangi sehingga kedua belah pihak ada salah satu yang tidak diuntungkan atau didolimi. Dalam hal ini saya mengambil dari beberapa akad yang salah satunya adalah saya mengambil contoh dari akad ihzan. Akad ihzan yaitu di mana pihak yang paling kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan-persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah. Jadi di sini semacam ada penetapan yang di situ ada pihak-pihak lain yang mana penetapan harga mereka tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga pihak yang lemah akan mengikuti dari pihak-pihak yang lebih kuat. Contohnya ketika kita kemarin mengalami krisis minyak goreng ya, minyak goreng, kemudian ada itu yang mana mereka melakukan ihtikar atau penimbunan. Ihtikar itu penimbunan. Jadi ditimbun sehingga barang menjadi langka. Padahal ketika di cross check di barang itu sangat melimpah sehingga harga mereka bisa menyesuaikan dengan yang pasar. Jadi kebutuhan pasar adalah melimpah, sedangkan barang yang di pasar tidak mencukupi. Gitu. Sehingga yang lemah seperti konsumen, pedagang-pedagang di pasar itu ibaratnya sambat ya, mereka sambat bahwa harga menjadi naik karena kelangkaan itu sendiri. Kemudian mendapatkan harga dengan cara tidak menzalim orang lain itu berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian cara untuk mencari harta yang halal itu caranya adalah berinfak dan tidak menghamkan harta. Artinya ketika kita mengeluarkan membeli sesuatu barang itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita, sehingga tidak menghambur-hamburkan harta yang seharusnya harta itu bisa dialokasikan dengan yang lain gitu ya. Yang mana di dalam Islam bahwa ketika ada harta hak orang lain yang ada di dalam harta kita, termasuk kita adalah menyantuni orang yang berkebutuhan khusus atau orang miskin atau yang lain, sehingga sesuatu yang tidak bermanfaat yang mudaratnya lebih banyak maka harus kita hindari. Yang poin yang ketiga adalah komitmen dengan kesepakatan. Dalam hal ini tidak memenuhi kesepakatan atau ingkar atau bisa dikatakan sebagai al-munafik. Kemudian adanya perintah untuk memenuhi kesepakatan yang tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ini jadi harus ada komitmen kesepakatan dalam suatu transaksi sehingga keberlangsungan transaksi atau bisnis yang kita lakukan jangka panjang menjadi sesuatu yang bisa kita pegang. Dan untuk saat ini untuk percaya kepada orang lain itu sangat susah ya. Jadi 1001 untuk dalam hal bisnis terutama ini tidak ada yang namanya teman. Yang saya rasakan selama ini ketika saya melakukan bisnis, dalam hal ini saya pernah mengalami sesuatu yang menurut saya menjikal gitu ya, menjebak. Jadi komitmen di awal dengan yang saya rasakan ketika di akhir itu tidak sesuai kesepakatan, akhirnya saya yang sebagai pihak yang melakukan kerjasama mengalami sesuatu yang menurut saya tidak lazim untuk dilanjutkan, sehingga bisnis yang saya lanjut ini saya saya potong, kemudian pindah ke haluan yang lain. Kemudian yang poin yang keempat adalah melindungi hak kepemilikan. Adanya sanksi atas kejahatan terhadap harta seorang baik berupa harta atau hukuman atau ta'zir hukuman yang belum ditentukan batasannya. Ini seperti kalau di negara kita adalah hukuman membunuh ya, membunuh jelas sudah diatur dalam undang-undang kita, dan hukum narkoba juga sudah diatur, kepemilikan harta seperti wakaf dan lain sebagainya juga sudah diatur dalam undang-undang, sehingga insya Allah untuk hal semacam ini sudah aman gitu di negara kita, kecuali dalam hal wakaf
itu memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan harta ya. Jadi harus ada akta tanah yang harus kita balik nama ke nadir yang menangani atau memegang harta dari wakaf itu sendiri. Baik dari siswa itu juga harus ada pengelola, yaitu zakat amil zakat itu juga sudah ada dalam undang-undang. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsep harta dalam Islam. Sudah kita ketahui bagi semuanya sudah memahami yang sudah belajar tentang fikih muamalah. Mungkin di sini akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Jadi ketika kita ngomong tentang harta, maka tidak selayaknya harta yang kita cari adalah sesuatu yang halal. Dan karena ketika nanti di akhirat ya, pertama kali adalah harta kita harus dipertanggungjawabkan. Kamu cari buat apa, kamu apakan, yang semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho darinya. Dia yang kedua adalah harta sebagai perhiasan hidup manusia. Income manusia boleh menikmatinya secara bertanggung jawab dan tidak berlebih-lebihan. Ini diatur dalam Al-Quran, yaitu inal diri karena ihwan sayat itu di dalam surat saya lupa suratnya, itu bahwasanya harta yang kita kelola tidak boleh diambil-ambilkan dan berfungsi sebagai tapi tidak sepenuhnya bahwa perhiasan hidup itu tidak serta-merta harus harta. Banyak perhiasan hidup yang selain harta juga banyak, termasuk adalah yang kita lakukan selama kita hidup gitu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah harta sebagai sarana penting dalam merealisasikan maqasid syariah. Dalam penetapan hukum tentunya tidak lepas namanya kita harus belajar dan belajar. Jadi fungsi harta di sini adalah sebagai sarana kita untuk mencari bertolabul ilmi ya. Jadi bertolabul perlu harta, perlu dana, perlu biaya yang harus kita gelontorkan sampai untuk membeli peralatan-peralatan yang kita butuhkan selama kita belajar. Jadi untuk penentuan hukum juga kita perlu penelitian dan lain sebagainya, sehingga keberlangsungan harta di sini juga sangat menunjang sekali dalam kita bertolabul ilmi ya. Baik yang berhubungan dengan dunia akhirat, individu, sosial, masyarakat, itu jelas. Kemudian poin selanjutnya adalah al-maqasid asy-syariah fi amwal. Apa syariah dalam perihal harta benda. Di sini ada beberapa poin, diantaranya adalah yang pertama adalah rawai atau bisa distribusi. Rawai artinya peredaran harta, peredaran mata uang, peredaran bertransaksi. Dalam Islam disebut sebagai komoditas atau harta. Meniscayakan adanya keadilan dalam kesempatan mengakses komoditas barang. Jadi setiap kita melakukan bertransaksi selayaknya harus ada unsur keadilan di dalamnya. Keadilan di sini bisa berupa kita jujur, tidak ada unsur gharar di dalamnya. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian ada yang al-amanah. Al-amanah adalah bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan selama bermuamalah tersebut. Di dalam Quran, surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan bahwa supaya harta tidak beredar di antara orang-orang, di antara kamu sekalian. Yang di sini dimaksud adalah harta-harta Allah Subhanahu wa taala, termaksud di dalamnya adalah harta yang tidak bersumber dari sesuatu yang halal.
Jadi harta yang kita cari, nafkah yang kita cari, usahakan adalah sesuatu yang halal, dan yang paling krusial adalah untuk menghindari yang namanya riba. Allah sudah menetapkan bahwa mencari harta ini diberikan pilihan. Jadi ada dua pilihan. Kamu mencari dengan cara yang halal atau dengan cara yang batil. Sama-sama Allah memberikan pilihan di antara ini, di antara kedua ini. Karena pada dasarnya kita kembali awal usul yang pertama, yaitu al-aslu fil muamali al-ibahah. Jadi asal usul bermuamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ketika kita mencari suatu harta, jelas kita dituntut untuk mencari yang baik bagi orang yang mengerti. Akan tetapi kita sudah tahu di masyarakat kalangan yang notabene juga mereka orang yang paham gitu ya, ternyata dalam praktek sehari-hari juga masih menghalalkan yang namanya riba. Riba di sini sangat krusial. Ibarat kalau semut itu, semut hitam di atas di dalam ruangan yang gelap, yang itu tidak terasa, padahal kita menikmatinya. Dalam pengaplikasiannya, Rawi Al-Anwar ini ada beberapa poin. Yang pertama, anjuran berinvestasi. Anjuran berinvestasi, atau bisa disebut dengan mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Dalam hal mudharabah ini sudah kita banyak ketahui ya, mudharabah adalah sebagai investasi antara. Jadi al-mudharabah, al-musyarakah ini kaitan antara keduanya. Dalam mencari keuntungan bagi hasil juga harus dengan cara-cara yang benar, tidak ada unsur gharar di dalamnya, penipuan dan sebagainya. Yang adalah yang kedua adalah zakat, infak, dan sedekah. Jadi di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, baik zakat mal, zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang menyoalkan tentang zakat mal, infak, dan sedekah. Terkait dengan zakat ini ada beberapa yang tanya apakah boleh zakat fitrah itu dijadikan sebagai kas suatu instansi tertentu seperti kepala desa, kantor desa, atau masjid yang diperuntukkan untuk mengelola masjid tersebut. Karena kurang pahamnya mereka, maka jelas di sini yang dimaksud adalah zakat mal. Kalau zakat mal boleh gitu ya. Yang boleh dijadikan sebagai kas, atau yang boleh dijadikan sebagai sesuatu yang produktif, itu yang demikian, itu zakat mal, infak, dan sedekah. Ini boleh, kecuali yang wakaf. Kalau wakaf boleh ya. Kalau zakat fitrah harus diedarkan seketika itu, juga harus habis sebelum hari Id. Kemudian larangan ihtikar atau menimbun. Larangan menimbun itu kan kepanikan di dalam masyarakat banyak, kalangan banyak, sehingga masyarakat jadi resah. Jadi resah menjadikan mereka panik, yang intinya sangat terzalimi sekali. Sedangkan barang yang tersedia di lapangan sangat melimpah. Yang tadi kita sudah bahas di awal tadi, bahwa kegiatan menimbun ini bisa menimbulkan bergejolaknya harga di lapangan, sehingga menimbulkan berkepanjangan di masyarakat. Dan poin yang selanjutnya adalah larangan jual beli qabla qabli, atau belum dimiliki. Ini banyak terjadi di kalangan kita semuanya, terutama dalam jual beli salam ya. Dalam jual beli salam ini, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi barang yang kita jual itu belum ready, keberadaannya sudah kita tawarkan ke orang
atau konsumen yang mau membeli kita. Seperti itu. Itu banyak yang terjadi di TikTok atau di medsos yang lain, shop dan lain sebagainya, itu banyak terjadi di kalangan kita. Yang itu menjadi tugas kita bersama untuk memahamkan mereka bahwasanya jual beli yang seperti ini itu jelas-jelas dilarang ya di dalam agama kita, yaitu ada jual beli horor atau jual beli salam yang keberadaan barangnya belum kita pegang, belum kita cek keberadaannya, seperti itu. Jadi jual beli yang dihalalkan adalah barang yang kita jual adalah barang yang mutunya baik. Jadi sehingga konsumen yang menerima barang yang kita jual itu merasakan kepuasan tersendiri, sehingga efeknya nanti ketika mereka mendapat barang yang kita jual itu implikasinya berdampak bahwa kita menjadi percaya oleh konsumen kita. Yang kedua adalah wuduh al-amwal. Wuduh di sini adalah kejelasan atau dapat disebut sebagai suatu bentuk transparansi. Jadi wuduh ini adalah transparansi. Harta yang mana di dalamnya harus disertai dengan adanya pelaporan harta dengan maksud menghindari unsur penipuan atau gharar. Ini udah jelas ya. Dalam Al-Quran Al-Baqarah surat ayat 280 disebutkan bahwa jika kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu mencatatnya. Jadi harus dicatat. Harus dicatat ketika ada komplain di masyarakat, konsumen kita komplain, kita bisa mengecek barang yang kita jual itu apakah sudah benar-benar layak sampai ke konsumen. Ketika ada kesalahan, maka atau terjadi kecacatan di dalamnya, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab seller ya sebagai penjual. Pembeli tidak menanggung kerugian yang mereka alami. Dan ini sangat sering kita temui di dalam online shop. Barang yang kita beli ternyata ada kecacatan, sehingga ketika komplain kadang ada yang merespon baik, tetapi ada beberapa juga yang tidak mau bertanggung jawab dalam hal ini. Yang ini yang jelas dilarang ya di dalam akad muamalah. Dan hadis Nabi tentang praktek penimbunan komoditas ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek penimbunan komoditas sehingga menyebabkan keresahan yang berkepanjangan di masyarakat. Dan adalah yang pertama akuntansi transaksi. Ada pencatatan akuntansi transaksi, jelas di situ ada ada pencatatan khusus. Dan saksi dalam transaksi. Saksi di sini yaitu sebagai penjual dan pembeli. Dan si pencatatan tersebut biasanya supermarket atau di mal-mal itu ada komputer ya, jadi ada barang keluar, barang masuk itu udah ada. Jadi ketika ada problem di lapangan, maka kita bisa mengeceknya di dalamnya. Kemudian bai al-mudharabah, akad rohan, akad kafalah dan lain sebagainya. Ini sangat berkaitan. Jadi larangan yang selanjutnya adalah larangan talaqi rukban atau jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang di sini adalah ada multi akad. Multi akad di sini adalah antara penjual dan pembeli, mereka intinya untuk mengambil keuntungan di antara salah satu pihak tertentu, sehingga pihak yang kita itu tidak lepas dari tanggung jawab dari seorang penjual. Misalkan kita sudah membeli mobil yang mana mobil itu sudah kita renov sedemikian rupa, kemudian melaporkan dengan keadaan mobil yang kita jual itu dengan keadaan 100% tidak ada kecacatan sedikit di dalamnya. Namun ketika berjalan ternyata ada sesuatu hal yang ditutupi oleh penjual, sehingga ada kecacatan tertentu yang penjual tidak mau bertanggung jawab di dalamnya. Dengan dalih saya dapatnya seperti ini dan itu urusan jenengan. Itu saya alami sendiri ketika saya melakukan transaksi tertentu yang efeknya itu menjadi pelajaran berharga buat saya, terutama dalam hal muamalah gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah
hifdzul amwal atau proteksi. Proteksi di sini adalah ada faktor keamanan, perlindungan terhadap harta yang kita siapkan. Di sini ada beberapa poin bisa dibaca, ya. Yang pertama adalah perencanaan dalam mendapatkan harta. Termasuk hal perencanaan adalah perencanaan sumber pendapatan harta kerja melalui akad kepemilikan, hibah, sedekah, harta waris, jual beli. Jadi dalam mendapatkan harta harus ada perencanaan tertentu sehingga kita untuk menghindari sesuatu hal yang menurutnya kita alami di kemudian hari. Akad kepemilikan, dan hibah, sedekah, harta waris, jual beli, itu ada perencanaan yang matang sehingga ketika kita bertransaksi ada hal-hal yang membuat kemaluan itu selayaknya harus kita hindari. Dan keamanan harta ini kita butuh keamanan, ya, pertama untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Ini jelas kita membutuhkan keamanan, yaitu dengan mengurus surat-suratnya sehingga tidak ada sengketa di dalamnya nanti. Seperti surat-surat menyot motor, kayak seperti DWKB, akta tanah, dan lain sebagainya. Yang mana ini menjadi aspek penting sehingga terwujudnya keamanan harta disyariatkan akad wadiah. Nah, itu adalah menitipkan seperti kita yang alami ini di bulan Ramadan, banyak dari kalangan masyarakat kita ketika mau lebaran rumahnya digadaikan. Maksud digadaikan di sini adalah untuk supaya mencari keamanan, ya. Jadi mereka sebenarnya tidak butuh uang itu, tapi butuh keamanannya. Jadi dengan digadaikan rumah itu, maka menjadi bagi pihak pegadaian untuk melindungi rumah tersebut. Dan ketika nanti setelah lebaran, uang yang kita pinjam dari pegadaian itu kita kembalikan sehingga rumah yang kita gadaikan itu kembali utuh. Seperti itu. Atau bisa juga kita titipkan ke pihak-pihak tertentu seperti pihak kepolisian atau yang lain, atau satpam atau saudara yang lain yang bisa menghandle harta yang kita miliki itu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah proporsional dalam bertasaruf. Bertasaruf di sini adalah penyerahan harta. Pada prinsipnya dibebaskan untuk memanfaatkan harta kekayaan secara bertanggung jawab dan wajar sesuai kebutuhan serta memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Jadi dalam penyerahan harta harus bersifat proporsional, tanggung jawab, itu sudah jelas harus kita lakukan. Ya. Dan untuk menghemat waktu, man'u al-i'tida al-an amwal. Di sini adalah tindakan melawan hukum dengan menguasai harta milik orang lain secara tidak sah. Dalam hal ini banyak terkait yang terjadi di masyarakat kita adalah terutama adalah warisan, ya. Tentang warisan itu sangat rawan sekali, sangat awan. Seperti merampok, mencuri, qat'u thariq, atau pembegalan, dan sebagainya. Kalau merampok ini jelas dengan cara kekerasan, mencuri juga kekerasan, qat'u thariq, pembegalan juga kekerasan, dan sebagainya. Yang paling lembut itu adalah harta warisan. Harta warisan itu tapi menusuk itu, ya. Itu sangat menusuk sekali. Dengan dalih macam-macam gitu, ya, macam-macam sekali. Saya pernah dalam keluarga itu pernah alami yang seperti itu. Yang itu tidak saya sadari, tidak kami sadari, sehingga di kemudian hari ternyata efeknya sangat berefek sampai sekarang, bahkan seumur hidup. Jadi selayaknya untuk hal yang seperti ini
harus kita segera kita upayakan untuk amankan. Jadi, kita proteksi menunda waktu ketika kita tahu kedepannya akan menjadi buruk, maka sebaiknya harus kita aman. Seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah sahabat al-amwal, legalitas atau ketetapan. Yang pertama adalah akad dibuat berdasarkan kontrak dan bersifat mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian upaya meminimalisasi terjadinya kerusakan dalam akad atau transaksi, mencegah hak kepemilikan sehingga melahirkan kebebasan dalam bertasyaruf atau penyerahan harta tersebut. Dan poin terakhir adalah teks ini maka syarat melarang praktek taksir atau kebijakan penetapan harga, karena dengan adanya taksir akan mengekang kebebasan penjual dalam menentukan harga jual komoditi. Biasanya ini terjadi di pasar. Jadi di pasar itu banyak terjadi yang seperti ini, lagi di pasar-pasar tradisional ya. Banyak kita ketemui bahwa terutama untuk pedagang kaki lima kemudian kalah dengan resto atau pedagang besar, sehingga mereka dalam konteks ini sangat-sangat merasakan dampaknya. Dan poin kelima adalah al-adil fil amwal. Dalam adalah ada prinsip berkeadilan. Dalam prinsip keadilan adalah dalam rangka merealisasikan keadilan dalam harta benda adalah tidak bertindak zalim kepada pihak lain dalam bertransaksi sehingga salah satunya merasa dirugikan. Yang ini yang jelas-jelas sangat tidak diperbolehkan pada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga prinsip keadilan tentunya sangat dibutuhkan ya. Gitu. Kita menjaga keadilan dalam ekonomi berarti memelihara kemaslahatan publik dan mencegah kebalikannya atau kemudaratan dalam kebutuhan masyarakat. Kemudian adil dalam konteks jual beli berarti memberikan hak penjual pembeli dengan tidak melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan, menutupi catat komoditi dan sebagainya. Ini sudah jelaskan di awal tadi. Jadi antara beberapa poin yang kita sampaikan ini saling berkaitan. Artinya di dalam bertransaksi itu jangan sekali-kali kita menzalimi orang, menyakiti orang, menimbulkan efek yang tidak baik kepada orang lain. Tentunya dalam ini kita harus berkeadilan dan amanah, kemudian yang bertanggung jawab. Itu jelas di dalam prinsip muamalah itu yang menjadi pokok poin dalam taksi itu ya. Bahkan dalam hal apapun harus kita tanamkan hal itu yang tidak lepas dari prinsip awal yaitu al-maqasid syar'i. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya, bisa nanti disampaikan oleh narasumber yang lain. Atas waktunya terima kasih. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, monggo kita berdiskusi bersama-sama sehingga dari perkuliahan ini bisa berlangsung dengan baik dan efisien. Ya. Itu dan dari saya kurang lebihnya minta maaf. Monggo Pak Moderator saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta kuliah pakar yang kami hormati, narasumber yang pertama dari Pak Subhan Alimuddin, insya Allah sudah cukup luas terkait dengan istilah-istilah apa di dalam maqasid syariah ini tadi ya. Langsung saja untuk narasumber yang berikutnya yaitu Pak Ismail. Mohon izin Pak Ismail, apa sudah hadir di Zoom ini? Sudah Pak. Oke, materinya Pak Ismail, waalaikumsalam. Kalau sudah siap barangkali. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Pak Ismail, waktunya maksimal 20 menit, oke. Monggo. Siap Pak, izin share
slide. Ya, monggo monggo. Nanti di itu Pak Said ya. Yes. Bisa dilihat, Pak? Oke, bisa Pak Ismail dari sini. Ya, oke. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan selamat. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang kami hormati. Hayu, izinkan kami menyampaikan materi tentang teologi kesejahteraan petani perspektif maqasid syariah. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu semuanya, materi yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi sangat luar biasa, terutama berkaitan dengan pengelolaan harta. Namun pada dasarnya pengelolaan harta sudah sangat bagus disampaikan. Kebanyakan juga kita sangat mengalami seperti yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi. Kalau kita amati kejanggalan-kejanggalan atau ketidakadilan yang disampaikan Pak Subhan tadi, sebenarnya rata-rata juga kita mengalami. Jadi tidak hanya Pak Subhan saja, mungkin ada Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang sering mengalami hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Subhan tadi, terutama berkaitan dengan ketidakadilan dari sisi pengelolaan harta. Oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ismail. Saya Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami diamanahkan oleh Bapak Rektor Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima untuk sama-sama membersamai dalam konteks kuliah pakar. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin kami dalam menyampaikan materi ini lebih kepada konsep dan praktiknya nanti, terutama berkaitan dengan pertanian lokal yang ada di kita. Oke, Bapak Ibu semuanya, kami mulai. Pertama, mungkin poin pentingnya, Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan maqasid syariah. Kami mungkin tidak akan memberikan bagaimana gambaran umum kelima maqasid syariahnya, karena kami yakin beberapa dari kita sudah sangat memahami tentang maqasid syariah. Nah, pada slide pertama kami ingin menerangkan yang berkaitan dengan urgensinya maqasid syariah di dalam praktek ekonomi. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau berbicara tentang maqasid syariah, memang pada dasarnya kita mungkin dalam gambaran kita itu berkaitan dengan ilmu hukum misalnya. Tapi pada dasarnya, menurut kami Bapak Ibu semuanya, maqasid syariah itu untuk seluruh disiplin ilmu. Jadi termasuk yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi seperti yang disampaikan oleh pengantar yang disampaikan oleh Pak Kaprodi Ekonomi Syariah, Sain Probolinggo tadi, memang ekonomi syariah itu tidak bisa dipisahkan dari maqasid syariahnya. Jadi itu pada intinya. Namun Bapak Ibu semuanya, kami menilai kenapa maqasid syariah itu begitu urgent, begitu penting di dalam ekonomi syariah. Kami menilai ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, tentu kita menyadari bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi konsekuensi daripada agama rahmatan lil alamin itu adalah, Bapak Ibu semuanya, kita berupaya bagaimana mewujudkan atau merealisasikan rahmatan lil alamin ini dengan berbagai macam disiplin ilmu. Jadi disiplin ilmu di sini tidak hanya ekonomi syariah. Misalnya ada pendidikan Islam misalnya, atau kesehatan syariah misalnya, atau politik syariah misalnya. Pada dasarnya Bapak Ibu semuanya, orientasi dari mereka itu pada dasarnya itu harus berorientasi pada maqasid syariahnya. Jadi apalagi berkaitan dengan ekonomi Islam.
Tentu ekonomi Islam, karena background-nya Islam, tentu tujuannya pun sesuai dengan pensyariatannya. Sesuai dengan pensyariatan, maksud kami di sini Bapak Ibu semuanya, ya orientasi daripada ilmu ekonomi syariah itu ya tentu harus merujuk bagaimana Islam itu disyariatkan. Itu pada intinya. Kemudian yang kedua yang menjadi latar belakang kami mengapa maqasid syariah itu begitu penting untuk diimplementasikan di dalam ekonomi Islam, Ibu semuanya. Yang kedua itu keterbelakangan negara Islam. Berbicara tentang keterbelakangan negara Islam, Bapak Ibu semuanya, mungkin pernah dibahas di dalam ruang kelas atau diskusi-diskusi di teman sejawat, mungkin Bapak Ibu semuanya. Ada hal yang menggelitik kami yang berkaitan dengan perkembangan negara-negara Islam. Cenderung negara-negara Islam itu dipandang sebelah mata. Tentu bukan tanpa alasan orang menilai itu. Jadi orang menilai, terutama orang-orang Barat itu memandang negara Islam itu adalah negara yang terbelakang. Terbelakang dari sisi berbagai macam hal. Bisa dari pendidikan misalnya, bisa dari kesehatan misalnya, bisa dari teknologi misalnya. Lebih-lebih dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, negara-negara Islam kebanyakan dinilai itu terbelakang. Padahal sumber dayanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin itu juga yang menjadi hal pandangan kami di sini, kenapa juga negara kita misalnya masih berpredikat sebagai negara berkembang misalnya. Padahal di dalamnya itu terdapat sumber daya alam yang sangat luar biasa misalnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, keterbelakangan ini menurut kami Bapak Ibu semuanya ada hal yang melatar belakanginya, ada penyebabnya. Jadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan Al-Ghazali misalnya atau Umar Chapra misalnya, dia menyampaikan bahwa keterbelakangan negara Islam itu Bapak Ibu semuanya oleh karena mereka itu mengabaikan daripada maqasid syariahnya. Nah, kalau di dalam penelitian lain menyampaikan keterbelakangan negara Islam yang kita lihat beberapa hari ini itu disebabkan oleh tidak dipraktekannya atau diabaikannya nilai-nilai Islam dan budaya-budaya Islam di dalam proses pembangunan manusianya. Dalam konteks ini Bapak Ibu semuanya secara sederhana dapat kami sampaikan bahwa keterbelakangan Islam, keterbelakangan negara Islam oleh karena tidak memperhatikan maqasid syariahnya di dalam proses pembangunan. Jadi kita cenderung rancangan pembangunan kita hari-hari ini kan berorientasi bagaimana pendapatan per kapita itu meningkat. Padahal pada dasarnya persoalan kesejahteraan itu kan tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat. Ada hal yang lebih urgent daripada itu misalnya, terutama yang tertuang di dalam maqasid syariah yang seharusnya menjadi tujuan daripada proses pembangunan di dalam sebuah negara. Jadi selama kita tidak mengadopsi maqasid syariah di dalam proses pembangunan kita atau mengabaikan maqasid syariah di dalam pembangunan kita, kami yakin tidak akan berkembang negara terutama negara-negara Islam. Yang ketiga, oleh karena demikian, sebagai agama rahmatan lil alamin seperti yang disampaikan kami tadi bahwa Islam itu berusaha menawarkan solusi, berusaha menawarkan gagasan yang memang secara temurun dikembangkan oleh beberapa ahli. Dalam konteks ini adalah berbicara tentang maqasid syariah. Kita bisa lihat tulisan daripada Al-Ghazali misalnya, kita bisa lihat tulisan daripada Imam As-Sitibi misalnya, kemudian yang kontemporer Yusuf Qaradawi, Umar Chapra, Jasir Auda, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka pemikir-pemikir Islam itu menawarkan solusi yang universal terhadap perkembangan dunia sekarang. Jadi terutama yang berkaitan dengan negara-negara, terutama yang berkaitan dengan pengembangan daripada negara-negara Islam. Jadi tawaran Islam itu ya dengan syariahnya, dengan maqasid syariahnya. Kalau mau selamat dunia akhirat, bahasa yang sering kita dengar ya, kita implementasikan bagaimana maqasid syariah itu sendiri. Jadi Islam menawarkan maqasid syariah. Tujuan Allah menetapkan syariah agar tercapai kemaslahatannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, terpenuhinya kebutuhan daruriyah. Jadi dalam konteks ini Islam menawarkan konsep maqasid syariah. Walaupun pada dasarnya maqasid syariah yang disampaikan oleh ICTD misalnya ada 3 tingkatan.
tingkatan yang pertama tingkatan daruriyat, tahsiniyat, kemudian hajiat dan tahsiniyat misalnya, atau yang kita kenal dengan kebutuhan dalam sekunder dan tersiernya misalnya. Islam itu mewajibkan kita untuk terpenuhinya terlebih dahulu kebutuhan daruriyat. Daruriyat yang terdiri daripada 5 hal pokok di dalam maqasid syariah itu sendiri. Nah, sehingga menurut kami Bapak Ibu semuanya, maqasid syariah itu wajib sebagai orientasi daripada seluruh disiplin ilmu, tidak hanya persoalan ilmu ekonomi syariah saja, akan tetapi ilmu-ilmu atau disiplin ilmu ekonomi yang berbasis agama yang lain, misalnya seharusnya berorientasi berorientasi daripada apa? Berorientasi maqasid syariah. Jadi itu poin pentingnya kenapa maqasid syariah itu begitu tidak bisa terpisahkan daripada ekonomi syariah. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, implementasi daripada maqasid syariah di dalam ilmu ekonomi syariah bisa kita lihat dari sisi bagaimana kita berperilaku ekonomi. Salah satunya Bapak Ibu semuanya sudah disampaikan oleh Pak Subhan tadi, bagaimana kita mengelola harta misalnya. Nah, dari sisi pada kesempatan ini kami menyampaikan dari sisi produksinya. Nah, terutama berkaitan dengan produksi pertanian sesuai dengan tema yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Implementasi daripada ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan produksi pertanian, Bapak Ibu semuanya, tentu kegiatan-kegiatan produksi itu harus memperhatikan maqasid syariah seperti yang kami sampaikan di awal. Berbicara tentang proses Bapak Ibu semuanya, tentu di dalam mungkin di tempat Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara tentang pertanian, terutama di tempat kami ini ada yang lagi tren sekarang itu pertanian jagung. Tapi nanti kami akan jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan pertanian jagung. Tapi secara umumnya Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan proses pertanian misalnya, itu harus memperhatikan maqasid syariah. Bagaimana prosesnya misalnya? Prosesnya mulai daripada bagaimana modalnya, bagaimana mengelola daripada faktor-faktor produksinya, semua harus berdasarkan maqasid syariah. Jangan sampai misalnya kita mengelola pertanian kita berdasarkan hal-hal yang di luar maqasid syariah, misalnya dari modal yang kita ambil dengan sistem riba misalnya, atau dengan kita memperkerjakan masyarakat di luar daripada batasan-batasan kemampuan masyarakatnya. Jadi secara proses harus benar-benar diperhatikan apa yang kita lakukan di dalam konteks proses produksi pertanian. Jadi harus benar-benar memperhatikan maqasid syariah, terutama mulai daripada proses kemudian pengelolaan hasilnya nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya, produksi pertanian juga harus berorientasi pada kebutuhan daruriyat. Nah, kebutuhan daruriyat yang kami sampaikan dari awal, pertama misalnya harus bisa menjaga agama. Jadi dari proses produksi misalnya harus bisa menjaga agama. Misalnya dari kita mau melakukan proses produksi jagung misalnya, atau proses produksi pertanian yang lain misalnya, dari sisi menjaga agama, jangan sampai kita usaha produksi pertanian, nanam jagung, nanam padi, nanam kedelai dan lain sebagainya, tapi mengabaikan daripada menjaga agama. Misalnya tidak melaksanakan sholat misalnya oleh karena kita sibuk mengurus pertanian misalnya. Itu juga tidak diperbolehkan di dalam kebutuhan, di dalam ekonomi syariah. Nah, begitupun yang berkaitan dengan menjaga jiwa. Jadi menjaga jiwa itu jangan sampai di dalam proses melakukan bercocok tanam misalnya ada hal-hal yang bisa membahayakan daripada jiwa daripada para petani atau orang lain misalnya. Harus bisa terhindari dari itu. Nah, selanjutnya misalnya dari sisi menjaga akal misalnya. Jadi
pertanian itu harus bisa berkontribusi dari sisi kita menjaga akar, menjaga kualitas pemikiran kita. Misalnya dari hasil pertanian kita harus benar-benar bagaimana hasil pertanian kita itu bisa menunjang daripada pendidikan kita. Jadi itu hal-hal yang diperbolehkan di dalam Islam, di dalam maqasid syariah. Nah, selanjutnya misalnya menjaga jiwa dalam selanjutnya menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan misalnya Bapak Ibu, proses pertanian gitu. Proses pertanian itu harus bisa juga berkontribusi terhadap keturunan-keturunan kita. Jadi keturunan-keturunan kita maksud kami di sini Bapak Ibu semuanya, apabila kita memiliki anak misalnya, hasil pertanian itu harus benar-benar bagaimana menunjang kebutuhan dasar daripada anak kita misalnya. Misalnya kebutuhan akan pendidikan dasarnya misalnya. Jadi harus bisa berorientasi di situ. Nah, yang terakhir misalnya menjaga harta kita. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Subhan sangat luar biasa, penjabarannya sangat banyak. Jadi menjaga harta menurut kami di sini Bapak Ibu semuanya ada dua. Pertama, bagaimana harta itu diperoleh. Yang kedua, bagaimana harta itu diimplementasikan, digunakan. Nah, bagaimana harta itu diperoleh misalnya? Apakah dengan cara-cara yang tidak baik di dalam konteks produksi pertanian atau hal-hal yang memang dianjurkan di dalam Islam? Perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, terutama yang berkaitan dengan bagaimana harta yang kita dapatkan itu berorientasi kepada pemerataan tidak terjadinya kesenjangan sosial, misalnya harus bisa didistribusikan di dalam konteks berinfak, berzakat, bersedekah dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam konteks produksi pertanian ini untuk menjaga maqasid syariahnya ada dua cara. Jadi ada dua cara. Jadi menurut SCTB itu di dalam kita menjaga prinsip produksi berdasarkan maqasid syariah itu ada dua cara yang bisa kita perhatikan di dalam konteks menjaga maqasid syariah dalam proses produksi pertanian. Yang pertama dengan minahiyah al-wujud dan yang kedua dengan cara minahiyah al-adab. Minahiyah al-wujud ini maksudnya menjaga hal-hal yang memang menjadi atau membuat langgengnya daripada maqasid syariah harus kita jaga misalnya. Kemudian yang kedua misalnya minahiyah al-adab, misalnya hal-hal yang bisa merugikan atau membuat hangus daripada maqasid syariah itu harus bisa kita hindari. Misalnya penggunaan narkoba misalnya. Jadi penggunaan narkoba itu terkategori sebagai minahiyah al-adab. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan atau menggeruskan maqasid syariah di dalam proses produksi pertanian. Itu yang berkaitan dengan prinsip produksi pertanian. Nah, sekarang untuk tahap kedua kami akan menyampaikan tentang kontribusi pertanian jagung. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan. Kami berada di Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2010 Gubernur pada saat itu Bapak Ibu semuanya menggagas yang namanya program pijar. Jadi pertanian jagung Bapak Ibu semuanya tergolong di dalam program pijar. Nah, pertama Bapak Ibu semuanya daerah memang konsekuensi otonomi daerah itu menuntut bahwa suatu daerah itu harus bisa mengelola administrasi secara mandiri. Tidak hanya persoalan administrasi, akan tetapi juga harus bisa dikelola secara mandiri. Itulah makna daripada otonomi daerah. Maka Bapak Ibu semuanya, implementasi daripada otonomi daerah yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang di dalam program pijar. Jadi program pijar itu dikembangkan atau digagas oleh gubernur kita pada saat itu pada tahun 2010. Jadi pijar itu sapi, jagung dan rumput laut.
Jadi provinsi kita berupaya melihat bagaimana potensi yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bisa dikembangkan dan menjadi komoditas unggulan di Nusa Tenggara Barat. Nah, pada saat ini Bapak Ibu semuanya, pada saat diskusi hari ini Bapak Ibu semuanya, kami tidak berbicara tentang sapi. Kami juga tidak berbicara tentang rumput laut yang ada di program hijau. Tetapi kami akan berbicara tentang bagaimana perkembangan daripada program hijau yang di dalamnya itu terdapat pertanian jagung yang menjadi primadona masyarakat di Dompu pada kesempatan hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini kami berikan satu slide. Ini berdasarkan pengamatan kami di Kabupaten Dompu yang ada di Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu semuanya. Di mana dari tahun 2010, seiring daripada program jagung itu, Bapak Ibu semuanya, terjadi peningkatan produksi per tahun jagung ini sangat luar biasa. Jadi produksi per tahun itu selalu meningkat, kecuali di tahun 2018 oleh karena beberapa hal yang berkaitan dengan kendala pada saat itu, terutama menjelang COVID pada saat itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada terjadi peningkatan produksi kita tiap tahun itu. Data yang kami sajikan ini hanya data sampai 2018. Jadi tidak menutup kemungkinan data setelah tahun 2018 itu meningkatnya sangat luar biasa. Minat masyarakat itu untuk melakukan produksi jagung itu sangat besar. Jadi perlu kami sampaikan, yang menanam jagung di Kabupaten Bima dan Dompu ini bukan hanya petani murni ya, petani yang memang dinilai petani, akan tetapi juga di luar petani gitu. Di luar petani maksud kami adalah para pegawai negeri itu ikut berpartisipasi di dalam memanfaatkan pertanian jagung ini. Jadi jagung pada saat sekarang ini menjadi primadona masyarakat Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Sehingga Bapak Ibu semuanya, untuk implementasi daripada dampak ekonomi daripada kehadiran pertanian jagung ini, Bapak Ibu semuanya bisa kita lihat di sini. Kontribusi komoditas jagung dalam perekonomian. Jadi setiap tahun itu Bapak Ibu semuanya, produk domestik regional bruto masyarakat Dompu itu terjadi peningkatan mulai daripada tahun 2012. Mulai daripada tahun 2012 sampai tahun 2020 sampai 2017 terjadi peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu semuanya, secara materi pertanian jagung itu mampu berkontribusi terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Nah, jadi data yang kami sajikan ini adalah kami juga menyampaikan bahwa kontribusi pertanian jagung terhadap PDRB per kapita Kabupaten Dompu itu terdapat sebanyak 52%. Ini angka ini sangat besar, kontribusi pertanian jagung untuk pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Dompu. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan di sini Bapak Ibu semuanya, keberhasilan program jagung yang terdapat di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, yang ada di Nusa Tenggara Barat pada kesempatan hari ini mampu memberikan pendapatan per kapita, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang ada di Kabupaten Dompu. Pun demikian yang terjadi di Kabupaten Bima. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu semuanya, secara materi memang produksi jagung yang ada di Kabupaten Bima ini memang sangat berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, terutama tentang pendapatan per kapitanya. Secara materinya seperti itu. Namun Bapak Ibu semuanya, beberapa tahun terakhir ini kami konsen untuk melihat, lakukan riset yang berkaitan sebenarnya sejauh mana implementasi kontribusi daripada komoditas jagung ini terhadap makosid syariahnya para petani gitu. Jadi kami beberapa tahun ini konsen melakukan pengamatan berkaitan dengan itu. Nah, sehingga
hifzul din dan juga agama, Bapak Ibu semuanya. Jadi hasil pertanian daripada jagung itu mereka gunakan untuk daftar haji. Ya. Jadi itu real adanya. Itu beberapa petani yang kami tanyakan, mereka daftar haji dari hasil pertanian jagung. Jadi secara langsung pertanian jagung ini berkontribusi untuk maqasid syariah. Untuk yang pertama menjaga agama dari sisi mereka mendaftarkan haji diri mereka dan beberapa keluarga mereka. Namun Bapak Ibu semuanya, mungkin ini masalah klasik. Jadi tentang untuk petani jagung, Bapak Ibu semuanya, mereka sangat tidak paham bagaimana mengeluarkan zakat. Jadi di sini kami sampaikan bahwa ancaman terbesar untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Bapak Ibu semuanya, itu masyarakat tidak memperhatikan atau tidak tahu bagaimana membayar zakat jagung. Sampai kami bertanya juga pada salah satu petani, dia menyampaikan bahwa ya hasil jagung cukup diwakili, zakat jagung itu cukup diwakili dengan zakat padi menurut mereka. Di salah satu petani jagung itu menjawabnya demikian. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada kesejahteraan yang dicapai daripada pertanian jagung itu dari sisi menjaga agama, terutama dari mereka mendaftar haji. Cuma ancamannya Bapak Ibu semuanya, mereka tidak mengeluarkan zakat. Jadi tidak sempurna kesejahteraannya untuk menjaga agama itu. Nah, sehingga kami menawarkan harus gencar Basnas Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Bagaimana takaran, bagaimana nisabnya, bagaimana haulnya yang berkaitan dengan zakat mal, terutama zakat mal pertanian misalnya. Ini harus masif dilakukan oleh Basnas Kabupaten Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima. Misalnya. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, implementasi maqasid syariah, terutama berkaitan dengan hifzun nafs, menjaga jiwa. Mohon maaf Pak Ismail, barangkali bisa dipercepat mengingat waktunya terbatas dari teman-teman ini. Oke, terima kasih. Oke, siap. Ini 2 menit lagi, Pak. Jadi maqasid syariah, implementasi daripada maqasid syariah misalnya untuk menjaga jiwa, Bapak Ibu semuanya, keberhasilan jagung di sana itu mereka berkontribusi untuk sandang pangan dan papan mereka. Tapi Bapak Ibu semuanya, secara proses maqasid syariah di pertanian jagung itu juga mengancam jiwa mereka. Terutama ada kebiasaan para petani itu memasang setrum babi karena lahan yang mereka garap itu cukup luas. Cara menjaganya itu mereka memasang setrum, sehingga tidak jarang Bapak Ibu semuanya itu justru membahayakan nyawa mereka. 2 pekan yang lalu di samping rumah kami itu terdapat warga yang meninggal, warga dari Sumba meninggal karena kesetrum ini. Jadi secara langsung pertanian jagung yang ada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima juga membahayakan dari sisi pengelolaan atau dari sisi bagaimana mengelola daripada pertanian jagung. Kemudian hifzul akal bisa kita lihat, kemudian apa kontribusinya terhadap kesejahteraan. Nah, yang terakhir hifzul mal. Jadi hifzul mal di sini Bapak Ibu semuanya, dalam pertanian jagung itu mereka hasil pertaniannya itu bisa membeli lahan pertanian dan juga membeli sapi dari hasil pertanian jagung itu. Tetapi tidak heran Bapak Ibu semuanya, mereka juga menggunakan daripada hasil pertanian jagung itu hal utama yang mengancam mereka sehingga menggagalkan kesejahteraannya perspektif maqasid syariah itu, mereka membeli tanah itu dengan cara sistem gade. Di mana gade sendiri Bapak Ibu semuanya kita tahu bersama bahwa ada unsur riba di dalamnya. Modal juga yang digunakan itu masih digunakan modal-modal yang berdasarkan riba. Kemudian pupuk juga yang begitu sulit didapatkan. Kadang untuk mendapatkan itu harus cekcok dulu antara petani sehingga mengganggu hubungan mereka hanya untuk mendapatkan pupuk. Jadi terakhir ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, secara langsung kami menyimpulkan bahwa kesejahteraan petani jagung bisa
materinya oke, sejahtera, kontribusinya terhadap pendapatannya besar sekali. Tetapi ketika dilihat dengan kacamata maqasid syariah, ada beberapa hal yang menjadi ancaman sehingga menggagalkan petani jagung itu tergolong sebagai sejahtera perspektif maqasid syariah. Mungkin demikian Bapak Ibu semuanya materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ismail dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima atas partisipasinya. Langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati peserta kuliah pakar. Ini tadi juga sudah luar biasa secara teknik. Pak Ismail menyampaikan terkait dengan kesejahteraan petani jagung. Tentunya ada ancaman dan solusi. Jadi mudah-mudahan saling melengkapi nanti dari dua narasumber yang sudah berjalan ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber berikutnya adalah Dr. Helmi Muhammad, SEMM dari Unira Malang. Mohon izin Pak Dr. Helmi, apa sudah stay di Zoom-nya kira-kira? Ya Pak, terima kasih. Baik Pak Dr. Helmi Muhammad, nggih. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo mengingat waktu terbatas, mohon izin Pak Dokter, nggih, nanti barangkali 15 menit. Kita nanti bisa sesi sharing tanya jawabnya biar cukup lama nanti. Gitu nggih, Pak Dokter, nggih. Baik, terima kasih. Mohon waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. Bapak Ibu pimpinan di lembaga pendidikan di IAI Muhammadiyah, ada dari mana ini, Probolinggo, kemudian STAIM Probolinggo, kemudian dari ISIMU Pacitan, dan teman-teman dari IAIM Bima, serta para mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta para Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah saya bersyukur bisa silaturahim melalui Zoom ini dalam kerangka keilmuan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Beni, kemudian teman-teman dari Bima, teman-teman dari Ngawi, dan teman-teman yang telah bekerja sama dengan Universitas Islam Baitul Rahmat Malang. Saya izin screen share terlebih dahulu. Ini saya kok tidak bisa screen share-nya nih, Pak. Baik, Bapak, gimana? Saya mohon izin screen share, gimana? Oh, oke, silakan, sebentar. Bentar, ya. Atau saya berikan ke siapa ini? Dari materinya? kita sudah jadikan co-host Pak Ismail, maaf Dr. Helmi. Yeah. Monggo bisa langsung di-share juga di situ. Oke. Tapi tetap tidak bisa ini saya. Enggak, sebentar. Monggo Pak Dr. Helmi bisa di-share dari situ mungkin. Oke. Baik. Saya akan menyampaikan terkait implementasi maqasid syariah dalam bisnis di pondok pesantren. Ini seperti halnya dari Bima tadi, lebih implementatif. Kita menggunakan pendekatan seperti kasus dalam konteks ini, bagaimana bisnis di pondok pesantren itu juga mengedepankan maqasid syariah dalam implementasi bisnisnya. Jadi saya mencoba menggali satu kasus ya di pondok pesantren, di mana bisnis di pondok pesantren ini mereka juga mengedepankan nilai-nilai ekonomi dan dalam perspektif maqasid syariah. Tadi di pembicara pertama sudah menyinggung banyak hal tentang substansi ekonomi Islam dan fikih muamalah serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Bahwa
saya ingin prolog sebentar tentang maqasid syariah itu dalam kerangka kita menyikapi antara perintah dan larangan ataupun hal-hal yang bersifat diperbolehkan dalam konteks hukum Islam. Nah, semua itu dalam kerangka kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun keluarga sampai kepada makro, ya. Sehingga maqasid syariah itu memiliki peran dan fungsi yang sangat luar biasa. Tujuannya adalah untuk mencapai falah, ya. Falah dalam perspektif kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa terlepas dari aturan-aturan main yang telah ditetapkan di dalam aturan syariat agama Islam. Bahwa di dalam Al-Quran sudah banyak sekali disinggung bagaimana posisi manusia yang hidup di dunia untuk tidak mengesampingkan kehidupan di akhirat. Semua itu termaktub di dalam syariat-syariat yang berlaku, sehingga semua itu menjadi guidance kita bagaimana kita menyikapi hidup kita itu. Berikutnya, tadi disinggung bahwa maqasid syariah itu punya orientasi setidak-tidaknya kepada individu, keluarga, komunitas, sampai pada skala makro, ya. Sehingga dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, kita tidak bisa semena-mena, kita tidak bisa mengindahkan aturan main atau peranata-peranata yang telah dibangun. Karena itu semua harus kita ikuti secara bersama-sama. Nah, pada pembicaraan yang kedua tadi sudah menyinggung beberapa konsep maqasid syariah. Ya. Jadi ada hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Nah, ini juga berlaku tidak hanya pada konteks bisnis, tapi juga konteks kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, aturan mainnya adalah tidak bisa terlepas dari tidak terlepas dari aturan fikih muamalah, ya. Jadi baik dalam aturan dasarnya, prosesnya maupun tujuannya. Yang baik itu menunjang eksistensi transaksi yang baik. Eksistensi transaksi yang baik itu menjamin kehalalan daripada transaksi. Kehalalan transaksi itu menjamin apa yang kita dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebenarnya muara daripada mengapa aturan-aturan itu harus diberlakukan. Saya ingin kembali kepada fokus implementasi maqasid syariah dalam bisnis pondok pesantren. Kita tahu bahwa pondok pesantren itu dalam khazanah di Indonesia itu punya dua peran. Pertama adalah pembelajaran agama atau tafaqquh fid din. Yang kedua adalah dalam konteks kemandirian dan kewirausahaan. Dalam konteks tafaqquh fid din ini, ajaran-ajaran atau kurikulum pendidikan di pondok pesantren itu menggunakan ya kitab-kitab kutub turaf, kitab klasik dalam bidang fikih, tasawuf, hadis dan seterusnya. Kemudian muaranya adalah supaya para santri itu punya ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran yang kedua adalah kemandirian dan kewirausahaan, ya. Baik dalam perspektif pemberdayaan ekonomi, kemudian sebagai community development atau sumber daya insani, dan membangun jejaring ekonomi. Ini adalah khazanah pondok pesantren di Indonesia. Nah, karena itu kekuatan bidang ekonomi dalam pondok pesantren ini juga bagian dari dakwah bil hal. Jadi dakwah bil hal, tidak hanya dalam dakwah bil lisan, tapi juga dakwah bil hal. Apa dasarnya? Mereka itu punya prinsip bahwa harta dan ekonomi adalah sarana atau wasilatul hayah, jadi sarana kehidupan, ya. Karena itu mengelola harta melalui usaha atau mata pencaharian yang bikin muamalah yang baik itu adalah perintah dari agama, ya. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan. Jadi sama sekali tidak menyimpang dari syariat agama, ya. Karena itu di dalam konteks pemberdayaan ekonomi, di dalam pondok pesantren itu pertama adalah
Bagaimana mendidik santrinya itu memiliki spirit entrepreneurship. Yang kedua, mendirikan sentra-sentra unit usaha. Kemudian lembaga-lembaga keuangan ya. Kemudian networking bisnis dan sumber daya insani yang memiliki kemandirian. Saya ingin menyampaikan studi kasus dalam konteks pondok pesantren di Sidogiri. Kita tahu bahwa Sidogiri ini merupakan pondok pesantren yang salah satu pondok pesantren tertua, usianya bisa lebih dari sekian abad ya. Saya melihat di sana ada peta kekuatan ekonomi yang luar biasa. Yang pertama adalah Kopontren, ya, Koperasi Pondok Pesantren. Ini dari sektor real. Yang kedua adalah BMT Maslahah. Ini skalanya masih Jawa Timur, ya, skala Jawa Timur. Dan yang ketiga adalah BMT UGT Nusantara. Ya, ini skalanya adalah skala nasional. 3 kekuatan bisnis ini dari sektor real dalam bentuk kontren dan sektor lembaga keuangan skala mikro ini mampu menjadi prestasi nasional di bidang entrepreneurship ya. Di dalam pondok pesantren Sidogiri itu ada Sidogiri Network Forum ya. Di sana ada banyak sekali. Ini saya sampaikan 11 di antara sekian banyak lembaga bisnis yang ada di sana. Pertama adalah Kopontren, kemudian BMT, Maslahah, PT Nusantara, kemudian BBR Syariah, ya, Koperasi Agro dalam konteks pertanian, kemudian ini SBC Sidogiri kaitannya sama jasa, ya, Diklat, kemudian Diklat dalam konteks konsultan, ya, kemudian ada LAZ, ada LKAF, ya, ada Ikatan Alumni Santri Sidogiri, ya, IAS ini, kemudian ada media-media promosi dan telaah kepustakaan. Belum lagi nanti masing-masing Kopontren ini juga, Kopontren ini punya anak perusahaan, BMT punya anak perusahaan, BMT UGT juga anak punya perusahaan. Sehingga kalau ini saya jabarkan, ini begitu menggurita ya bisnis yang ada di sana. Kalau kita rangkum ya sebenarnya 3 kekuatan bisnis ini sebenarnya masing-masing punya anak perusahaan. Belum lagi nanti hal-hal yang diurus oleh pondok pesantren itu sendiri. Yang pertama adalah UGT ya. UGT, BMT UGT ini punya aset lebih dari 3 triliun. Ya, kemudian anggotanya ini lebih dari 16.000. Kemudian kantor cabangnya di seluruh Indonesia itu ada 280 lebih. Jadi memiliki prestasi nasional. Jadi aset yang 3 triliun tadi itu berawal dari modal yang sangat kecil ya pada saat berdiri tahun 2003 kalau tidak salah ya. Yang kedua, ini Kopontren Sidogiri ya. Jadi ini di bawah pondok pesantren, kalau UGT ini itu di bawah alumni ya. Jadi kalau UGT ini didirikan oleh alumni pondok pesantren, kalau Kopontren ini di bawah manajemen pondok pesantren. Nah, Kopontren ini punya anak perusahaan, salah satunya adalah anak perusahaan anak MDK ya di bidang produksi air minum dan kemasan. Kemudian dari sisi manajemen, kemudian memiliki jejaring di tingkat nasional ini sekarang lebih dari 170 ya. Ini saya tulis 156. 170 outlet toko basmalah. Di toko basmalah ini adalah toko retail yang berada di seluruh Indonesia ya. Tapi jumlahnya masih 156. Ini saya tulis 156 tapi ada kesalahan ini. Detailingnya ada sekitar 170-an ya. Itu toko ini selalu mendekati toko-toko modern. Mohon maaf saya sebut saja Alfa dan Indomart ya. Jadi memang orientasinya memang itu ya, selalu mendekati outlet-outlet Indomart dan Alfamart. Mengapa? Karena prinsip dasarnya adalah tidak perlu visibility study, dia langsung menggandeng saja di situ itu, karena visibility study-nya sudah
dilakukan oleh kedua tokoh itu. Nah, yang berikutnya, mohon maaf ini saya tidak yang maslahah itu belum saya tulis di slide, tapi saya ingin sampaikan maslahah ini sama halnya dengan BMT-UGT, tetapi pendiriannya atau skop bisnisnya di wilayah Jawa Timur. Jadi mendapat izin dari pemerintah provinsi dan itu didirikan oleh pengurus. Sekali lagi didirikan oleh pengurus atau guru-guru di pondok pesantren.